Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa shollallahu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Al-qail qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul ramadhan futihat abwaabus sama wa ghuliqat abwaabu jahannam wa sulsilat syayatin. Al-hadis rawahul Bukhari. Matang para bapak, para ibu, sedaya mawon jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula lan panjenengan sedaya tahun ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Amin. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan diri kita selama bulan Ramadan hingga sempurna ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini, hingga akhir Ramadan Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan alhamdulillah puasa kita hari ini sudah hari yang ke-6, berarti ya kurang 4 likur juga. Iya ini kurang 4 likur juga. Kesempatan ini kami ingin sampaikan jadwal kami di masjid ini 3 kali. Selama 3 kali hari Selasa depan ya, kemudian Selasa depannya libur, baru Selasa terakhir. Salah satu daripada tujuan diwajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar supaya diri kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang bertakwa itu dalam ayat yang lain, al-jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya bahwa surga yang diciptakan oleh Allah itu disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga 3 kali kesempatan pada tarawih puasa Ramadan tahun ini saya akan bicara tentang sifatul jannah, sifat-sifat surga. Sing senengnya noy, kalau usah meten-meten. Sifatul jannah. Yang pertama, ulama mengatakan bahwa berdasarkan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa segala sesuatu pun yang digambarkan apabila kita ingin mendeskripsikan akhirat termasuk surga. Sehingga kalimat ulama, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Surga itu, akhirat itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Digambarkan model apa saja gak sama, cuman Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran namanya sama dengan nama-nama di dunia. Jadi ada pintu. Mungkin pikiran manusia ketika menggambarkan pintu-pintu surga mesti bayangkan kayak pintunya masjid, pintunya rumah, pintu macam-macam pintu. Di surga juga ada buah-buahan. Pasti pikirannya mikir nanas, jeruk, dan lain sebagainya. Di surga juga ada sungai-sungai, mikirnya sungai berantas dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak sama, wujud aslinya tidak sama, cuman namanya dibuat sama. Nah, kaitannya dengan hadis Bukhari yang saya sampaikan di awal, idza dakhala syahrul Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, maka futihat abwaabus sama,
yakni abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Nah, sehingga sifat surga yang pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa di dalam surga itu Allah ciptakan yang namanya hurin ain atau bidadari yang bermata jernih. Dalam sholat taraweh itu, doa setelah sholat taraweh itu ada lafaz baris kalimatnya wa bi hurin ainin mutazawwijin. Dalam Quran disebutkan juga fiha azwajum mutahharun, ya, ayat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa atu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha. Di baris terakhir ini menggambarkan adalah hurin ain yang suci, selalu suci. Nah, ketika pintu surga itu dibuka, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hurin ain ini ada sebagian yang diizinkan oleh Allah untuk keluar di awal Ramadan, berarti mulai Rebo malam Kemis kemarin itu keluar dari surga. Kemana? Ke bumi. Lantas kenapa? Melihat umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang sedang berpuasa. Untuk apa? Untuk dipilih. Jadi yang tidak diketahui oleh manusia pada bulan Ramadan itu terjadi pernikahan massal. Pernikahan antara bidadari dengan laki-laki sholih yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan atas permintaan bidadari ketika bidadari itu sudah memilih laki-laki yang akan menjadi suami. Subhan, sakingnya kakek. Diperhatikan terus siapa yang puasanya sungguh-sungguh, siapa yang dipilih adalah laki-laki, mulai dari balik sampai tua, yang masih hidup di dunia ini, yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga ketika setelah lewat tengah bulan Ramadan, maka bidadari itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, nikahkan saya dengan fulan bin fulan. Seketika itu kemudian Allah nikahkan bidadari itu dengan laki-laki itu tanpa diketahui oleh laki-laki itu sendiri, apalagi diketahui istri dunianya. Jangan boten sumerap digawe karo, dibuat seperti ini. Setelah itu kemudian bidadari ini kembali ke surga untuk menanti kita sampai hari kiamat nanti. Setelah itu tidak keluar lagi dari surga. Terus Allah ciptakan, bisa saja satu laki-laki dipilih oleh dua bidadari, karena satu bidadari hanya boleh milih satu laki-laki. Bisa saja satu bulan Ramadan itu kita dipilih 3 bidadari. Ya, nek ngeslong zong repot awak dia. Berarti selama Ramadan ini nggak ada yang nyantol belas. Nah, sampai kapan? Sampai sepanjang hidup kita di dunia dan diakhiri oleh Allah di dunia, dan semuanya kembali ke surga dan menunggu kita. Bu, jenengan nggak usah kemudian iri enak bapak oleh bidadari, saya dapat apa gitu. Jenengan akan masuk ke surganya Allah. Istri yang sholihah itu menunggu suaminya yang sholih 200 tahun lebih dulu dibandingkan suaminya. Loh, ngapain lebih dulu? Yaitu mau ngatur bidadari istrinya bapak itu. Sehingga surga itu derajatnya, salah satu sifatnya surga itu bukan satu level, berderajat-derajat, kayak tingkat-tingkat kayak gitu. Kalau kita gambarkan dengan akal pikiran kita, Ibnu Abbas mengatakan
ada tingkatannya itu 100 tingkat. Bahkan Aisyah mengatakan bahwa derajatnya surga itu min adadi ayatil Quran, seperti banyaknya jumlah ayat Al-Qur'an, berarti 6.666 lantai. Nah, persoalannya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, akhirat kiamat itu tidak ada tempat lain, hanya ada dua. Kalau enggak surga ya neraka. Sedangkan surga itu derajatnya banyak seperti itu. Nah, digambarkan derajat yang paling rendah sing dhewe derajat nomor 1, tingkat 1, lantai dasar. Maka seorang laki-laki dunia itu punya istri dari kalangan manusia minimal 2. Walaupun istrinya di dunia dulu 1, di sana nanti istrinya minimal 2. Mereka akan dari Pak, jadi ojo jalur ragumannya saja. Engkau ayo, engkau mesti orang tambahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian istri dari kalangan bidadari minimal 72. Rasulullah menggambarkan bahwa begitu banyak istri, karena laki-laki dunia nanti ketika di surga kekuatannya dilipat gandakan 100 kali kekuatan laki-laki dunia. Jadi meskipun istrinya itu 72 ditambah 2, 74, saya ngatasi ya. Saya ngatasi. Belum wonten niku sahabat nggih wonten sing tanggep. Sahabat niku nggih ada yang pengen cari tahu keterangannya, kok istrinya banyak di sana. Ya Rasulullah, istri kita di surga itu begitu banyaknya. Nopo wonten mriku niku nggih wonten konoan. Nopo wonten mriku niku nggih wonten konoan. Dijawab sama Rasulullah, kalau kamu konoan di dunia itu enak enggak? Enak ya Rasulullah. Di sana jauh lebih nikmat. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat surga, sehingga bidadari yang dikeluarkan itu tidak akan pernah nampak dan dilihat manusia, karena sifatnya bidadari itu sendiri, bidadari surga, nurin ain itu seandainya saking cantiknya, seandainya laki-laki sak dunia ini dikumpul oleh lapangan yang luas, laki-laki semuanya disuruh berdiri, satu bidadari surga berhadapan dengan seluruh laki-laki dunia. Terus wong lanang sing sak dunya itu mang diketepi mripat sekali aja ting mata kabeh. Karena tidak kuat menahan kecantikannya itu, kemuliaannya bidadari. Dan digambarkan juga apabila bidadari itu kemudian meneteskan air matanya satu tetes saja jatuh di bumi, maka bumi itu akan hancur lebur karena tidak mampu menahan kemuliaannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sifat surga itu harus kita makrifah? Supaya keinginan kita ke sana semakin kuat. Nah, kalau keinginan kita semakin kuat, maka ibadahnya sentem sungguh-sungguh ya. Tidak mungkin itu kita bisa dapatkan dengan gratis, walaupun surga itu karena sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita ini hanya mendekatkan kepada rahmat Allah. Dan kalau kita malas akan jauh dari rahmat, justru dekat dengan azab. Mudah-mudahan ini sifat yang pertama, ada hurin ain. Nanti juga ada terkait dengan minuman ya, madu, susu dan lain sebagainya, itu gambarannya kayak apa, rumah usur rumah kita kayak apa. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kajian Selasa setelah sholat isya sebelum sholat tarawih di Selasa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.